ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Saudara sekalian, sebelum kita akhiri surat Ali Imran ini dengan ayat yang terakhir, ayat 200, disampaikan satu ayat lagi yang berhubungan dengan ayat 199 yang kemarin sudah disampaikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah di ayat 199, wa inna min ahlil kitab, dan sesungguhnya sebagian dari golongan orang-orang ahli kitab, lamay yu'minu billah, sungguh ada yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kalian, yaitu kepada Al-Quran, wa ma unzila ilaihim, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu kitab Taurat untuk orang-orang Yahudi dan kitab Injil untuk orang-orang Nasrani. Nah, mereka yang mau beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran ini sifatnya khasyi'ina lillah, orang-orang yang khusyuk, tunduk, patuh, taat kepada Allah. La yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka juga mempunyai sifat tidak suka menjual ayat-ayat Allah dengan harta dunia, harga dunia yang sedikit ini. Ya. Lalu kata Allah, yang orang-orang yang seperti itu ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka itulah yang untuk mereka balasan mereka, ganjaran mereka atau pahala mereka inda rabbihim, di hadapan Allah Tuhan mereka disediakan surga itu tadi yang disebut di ayat sebelumnya. Innallaha sani'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Nah, ayat yang berhubungan dengan ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, adalah yang tersebut di dalam surah yang terakhir ini, surah Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 82 sampai ayat 85. Kita baca secara ringkas saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidanna dan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidu minad mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin wa ma lana la nu'minu billah la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin fa asabahumullahu bima qalu
fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Al-ayah dan seterusnya. Ayat 82 sampai 85. Yang makna ayat ini saudara sekalian secara global, secara mujmal saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna, sungguh benar-benar engkau wahai Muhammad akan mendapati asyaddan nasi adawatan, orang atau manusia yang paling amat sangat memusuhi. Engkau Muhammad pasti akan mendapatkan manusia yang paling memusuhi. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Siapa manusia yang paling memusuhi kepada orang beriman? Siapa manusia yang paling memusuhi umat Islam? Allah bilang yang pertama al-yahuda, orang Yahudi. Satu, walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik, yang mereka menyekutukan Allah. Orang musyrik ya seperti yang terjadi di India, itu antara orang muslim dengan orang musyrik. Yang terjadi di Rohingya, itu antara orang muslim dengan orang musyrik. Yang terjadi di mana lagi? Thailand. Dan seterusnya. Itu permusuhan kepada orang muslim sangat besar. Demikian juga orang Yahudi. Itu manusia yang paling memusuhi kepada umat Islam. Orang Yahudi di Israel sana. Lalu Allah bilang, wala tajidanna, dan sungguh benar-benar engkau Muhammad akan mendapati aqrabahum mawaddah, yang paling dekat di antara mereka perasaan kasih sayangnya, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Sebaliknya Allah memberitahu ada manusia-manusia yang bukan muslim, non muslim. Mereka memusuhi juga, tapi masih ada rasa kasih, rasa sayang. Rasa kasih, rasa kasihan, rasa sayang kepada orang-orang beriman. Yang lebih dekat cintanya atau rasa sayangnya, kasihnya kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang muslim. Siapa mereka? Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mereka berkata, inna nasara, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu yang paling dekat dengan orang umat Islam dibanding dengan Yahudi dan orang musyrik. Ini pemberitahuan dari Allah ini. Silakan saudara menilai benar enggak ini firman Allah ini, ya. Kenapa begitu? Zalika, yang demikian itu. Kenapa orang-orang Nasrani itu lebih dekat sayangnya, kasih sayangnya, kecintaannya kepada orang beriman? Zalika, yang demikian itu, bi anna, dengan sebab bahwasanya, minhum, di antara mereka, kisisin, ada pendeta-pendeta atau pastor-pastor, waruhbana, ya, pendeta dan pastor. Ruhban itu pendeta atau pastor yang apa ya? Yang kan pendeta ada dua macam. Ada yang cuma di gereja saja, ada yang pergi kemana-mana, keliling mengajak manusia kepada Kristen. Nah itu. Ada seperti orang Islam, ada kiai yang cuma di pondok pesantren aja ngajar santi. Tapi ada kiai-kiai yang keluar di pesantren ngajak umat berpegang teguh kepada Islam atau mengajak orang lain kepada Islam kalau mau. Nah itu begitu juga. Ya, kemudian wa annahum, dan bahwasanya mereka la yastakbirun, mereka tidak takabur, tidak sombong. Itu sebabnya orang Nasrani itu ada sifat tidak sombong, ada sifat
yang tidak sombongnya, tapi ya minhum, hanya sebagian dari mereka saja, enggak semuanya ya. Kemudian wa idza sami'u, dan apabila mereka telah mendengar ma unzila ilar rasul, mendengar kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasul itu, kepada Nabi Muhammad. Kalau mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka, waktu itu taro, engkau Muhammad melihat ayunahum, mata-mata mereka, tafidu, berlinang, minad dam'i, air mata, berlinang dengan air mata ya. Tafidu, mengalir, minad dam'i, dari air matanya, jadi berlinang, menangis. Kenapa mereka menangis? Sebagian dari pendeta-pendeta atau rahib-rahib Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani kalau mendengar rahib-rahib dan pendeta-pendeta Nasrani ini, kenapa mereka bisa menangis kalau mendengar ayat Al-Quran? Waktu itu ya, mimma arafu, karena apa yang mereka telah mengenal, telah mengetahui, minal haqq, dari kebenaran itu. Bahwa Al-Quran itu benar, dalam hati kecil mereka itu mereka merasakan itu. Karena sesuai dengan Injil, sesuai dengan Taurat, Al-Quran itu. Yaquluna, mereka orang-orang yang selalu berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman. Mereka mendengar dibacakan ayat Al-Quran terus masuk Islam. Tuh. Faktubna, maka catatlah kami, maka tulislah kami, ma'a, beserta asyahidin, orang-orang yang menyaksikan, bersama orang-orang yang telah bersahadat. Nah, bisa juga dimaknai begitu. Kemudian wa ma lana la nu'minu billah, wa ma lana, dan mengapa kami, la nu'minu, tidak beriman, billah, kepada Allah, wa ma ja'ana, dan kepada apa yang telah datang kepada kami, minal haqqi, dari kebenaran itu, berupa kebenaran itu. Bagaimana kami tidak beriman? Oh, sudah datang kebenaran kepada kami kok. Yang dibacakan Muhammad itu benar itu. Dalam Taurat ada, dalam Injil ada. Tuh. Wa nafma'u, dan kami ini sangat menginginkan, ayyudkhilana, bahwasanya akan memasukkan kami, Rabbuna, Tuhan kami, ma'a, beserta al-qaumis sholihin, kaum yang soleh-soleh, orang-orang yang soleh. Jadi orang yang beriman itu kepingin dimasukkan surga untuk tinggal bersama orang-orang yang soleh-soleh, orang-orang yang soleh-soleh atau yang baik-baik. Nah, makanya kita juga harus begitu. Kita harus kepingin ya, supaya Allah mengumpulkan kita beserta bersama orang yang soleh-soleh, supaya masuk surga bersama mereka. Fa'asabahumullah, maka Allah pun memberi pahala kepada mereka, bima qalu, dengan sebab apa yang mereka katakan. Hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terus mati, itu oleh Allah bisa dimasukkan surga. Belum sempat sholat, belum sempat ngaji. Tuh. Nah, sebaliknya kita ini yang tiap hari syahadat, jangan-jangan malah kita ini naudzubillah min syarri dzalik, di akhir hayatnya enggak seperti yang kita harapkan, jangan sampai. Naudzubillah. Maka Allah pun akan memberi balasan kepada mereka dengan sebab ucapan mereka. Dengan apa balasannya? Jannatin tajri min tahtihal anhar, dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal di dalam surga. Wa hakadha qala hahuna, dan karena inilah Allah berfirman di ayat ini, ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, itulah mereka yang untuk mereka balasan mereka di hadapan mereka. Apa balasannya? Ya jannatun tajri min tahtihal anhar tadi.
Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Dah, selesai. Ayat 19, sekarang ayat terakhir, ayat 100. Ini penting ini. Sekarang setelah Allah menceritakan tentang orang lain yang mau masuk ke dalam Islam, sekarang Allah gantian ngomong kepada kita semua yang mengaku Islam ini, yang mengaku beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu terjemahannya, ya ayyuha, wahai. Itu ya ayyuha itu artinya wahai. Sama dengan ya saja, ya juga artinya wahai. Ayyuha itu juga wahai. Ya ayyuha itu artinya juga sama, wahai. Tapi kalau di i'rab beda. Kalau di i'rab ya ini apa, ayu itu apa, ha itu apa, ada keterangannya ya. Tapi saudara enggak usah tahu itu enggak apa-apa. Yang penting ngerti ayat ini, tahu maknanya, maksudnya, saudara bisa menjalani, selesai sudah. Lalu baca enggak bisa, mengi'rab enggak bisa, enggak masalah. Nah, yang penting kita bisa mengerti makna ayat ini. Ya, apa makna ayat ini? Wahai orang, ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Mereka telah beriman. Wahai orang-orang yang telah beriman. Ini Allah memanggil kita ini. Isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan terus bersabarlah. Sabar-sabarkanlah, paksalah diri untuk bersabar. Warabitu, dan selalu siap sedialah kalian. Oh, kita disuruh bersabar. Kalau di Kementerian Agama diartikan apa di sana? Nah ini apa ini? Surat apa ini? Surat Toha. Di ayat berapa? Di halaman berapa, Mas? Ali Imran itu. Hah? Halaman berapa? Hah? 76. Ya ini. Ya. Jadi di sini di ayat 100 ini Allah bilang begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, di sini diartikan dan tingkatkan kesabaran kalian. Jadi isbiru itu sabar tapi masih tingkatan kecil, ringan. Wasabiru lebih gede sabarnya. Itu. Wasabiru, dulu guru saya suka mengartikan dan sabar-sabarkanlah. Sebetulnya enggak sabar tapi dipaksa sabar. Itu sabiru. Kemudian warabitu, dan di sini diartikan waspadalah kalian. Keterjemahan di sini mushaf ini ya. Yang Kementerian Agama mengartikannya kayaknya enggak begitu. Coba kita lihat ini. Nih, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu, dan tetaplah bersiap siaga. Nah, ini yang benar. Rabitu itu bersiap siaga, selalu siap sedia. Warabitu, ya, nanti diterangkan dalam hadis. Ya, ini di sini diartikan warabitu, dan waspadalah kalian. Ya, boleh juga lah. Maknanya seperti itu boleh. Terus wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum, agar kalian tuflihun, kalian beruntung, kalian berhasil masuk surga, berbahagia selamanya. Di akhirat kebahagiaan itu akan dirasakan selamanya lah. Demikian juga kesengsaraan akan dirasakan oleh manusia selamanya. Nah, tinggal kita mau pilih mana? Mau bahagia selamanya atau mau sengsara selamanya? Di sini ini saatnya kita memilih sebelum mati. Ya. Nah, kita lihat tafsir ayat ini.
sebagai pembicaraan yang terakhir ya, mana tadilah. Nah ini. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Imam Ibnu Jarir menafsirkannya satu ayat penuh, langsung ditafsirkan jadi satu. Beliau mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian, hai orang-orang beriman. Bersabar yang pertama ala dinikum, atas agama kalian. Bersabarlah kalian berada di atas Islam ini. Bersabar tetap berpegang teguh kepada keyakinan Islam, tetap berpegang teguh kepada agama Islam walaupun melarat terus, walaupun berlomba kalah terus, walaupun pangkatnya enggak naik-naik, enggak masalah. Yang penting berpegang teguh kepada agama kalian, yaitu agama Islam. Ini sabar yang pertama. Terus yang kedua, wasabiru, dan sabar-sabarkanlah. Ini perlu sabar yang tingkat lebih tinggi lagi. Tingkatkanlah kesabaran kalian. Tingkatkan kesabaran untuk apa? Al-kufar, menghadapi orang-orang yang kafir. Orang kafir itu menjengkelkan kalau ngomong. Apalagi sekarang di sosial media itu. Orang-orang buzzer itu. Kalau ngomong itu seenaknya aja itu. Nah, pakai otak itu ngomongnya. Pakai duit ngomongnya. Ya. Allah bilang sabar kepada mereka-mereka yang seperti itu. Itu orang-orang kafir itu. Mereka memang maunya dunia. Mereka maunya menang terus di dunia ini. Ya biar aja mereka menang di dunia. Kamu nanti akan menang di akhirat. Itu ya. Warabituhum, dan waspadalah kalian terhadap mereka. Warabitu, dan siap siagalah kalian terhadap mereka. Ini perintah Allah kepada kita supaya kita selalu siap siaga menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir. Harus waspada. Ada orang kafir, saudara nggak boleh tenang-tenang. Ini awas, hati-hati ini. Orang kafir ini, atau saja bisa menusuk dari belakang. Ya. Nah itu tafsir yang pertama. Yang berikutnya, isbiru ala dinikum, sabarlah kalian terhadap agama kalian, wasabiru wa'di, yang kedua. Dan sabarkanlah diri kamu, tingkatkanlah kesabaran kalian terhadap janjiku. Aku sudah berjanji kepada kalian orang beriman bahwa kalian akan kumasukkan surga. Kalian sudah beriman. Mungkin kalian di dunia ini menghadapi kesulitan hidup, kesulitan apa saja sudah. Tapi sabar, tingkatkan lagi kesabaran kamu. Sabarlah kalian, tingkatkan kesabaran kalian terhadap janjiku. Janjiku itu pasti kupenuhi. Gak seperti orang itu, manusia itu berjanji, buahnya janjinya gak dipenuhi. Itu ya. Wasabiru wa'di, dan sabar-sabarkanlah diri kalian terhadap janjiku. Iyyakum, kepada kalian. Sabarkanlah diri kalian untuk mendapatkan janjiku yang aku sudah janjikan kepada kalian. Apa? Bersabar dengan apa? Bagaimana caranya sabar untuk bisa bersabar terhadap janji Allah? Bisa bersabar menghadapi musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama Islam ini. Yaitu ala ta'atikum, atas ketaatan kalian li, kepadaku. Kalian tetap taat saja kepadaku. Orang memaki kamu, mencaci maki kamu, memberi kamu gak usah pedulikan. Kamu sholat aja tiap hari, sholat berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma najjina minal qaumidz zalimin. Allahumma najjina minal qaumidz. Udah gitu aja. Nanti Allah yang akan ngurus mereka. Kalau Allah sudah ngurus kamu, tenang aja kamu. Beres urusanmu sudah. Kalau yang ngurus Allah itu urusan kita pasti beres. Kita aja yang gak bisa ngurusi urusan beres itu kita ini, manusia ini. Allah itu kalau ngurus sesuatu pasti selesai dan bagus hasilnya. Jadi bersabarlah kalian untuk tetap taat kepadaku walaupun dimusuhi orang-orang kafir, walaupun hidupmu susah karena menghadapi gangguan dan celaan dan permusuhan orang-orang kafir. Ya. Kemudian warabitu, dan waspadalah atau siap siagalah kalian a'da'akum, terhadap musuh-musuh kalian. Ada juga yang mengatakan isbiru alal jihad, bersabarlah kalian untuk berjihad. Berjihad itu datang ke pengajian ini berjihad ini. Kalau sampean enggak sabar enggak mungkin sampai sini, Pak.
Enak tidur di rumah kok. Siapa yang bisa sampai ke sini karena Allah itu, kasih sayangnya Allah masih turun sama sampean, sama kita semua ini. Jadi kita masih diberi kemauan untuk datang ke masjid dengan ringan, tidak keberatan. Itu. Nah, kemudian wasabiru aduwakum, dan sabarkanlah diri kalian terhadap musuh kalian, warabituhum, dan waspada kalian terhadap mereka. Waqala akharun, dan sebagian yang lain berkata, makna rabitu warabitu itu adalah yaitu rabitu ala sholawat. Siap siagalah kalian. Di sini maknanya bukan hanya siap siaga menghadapi musuh atau permusuhan orang-orang kafir dan orang musyrik, tapi siap siaga atas melaksanakan sholat 5 waktu. Yaitu intadiruha wahidatan ba'da wahidatin. Ya, tunggulah sholat 5 waktu itu satu sesudah yang satu. Sesudah sholat yang satu, kemudian menunggu untuk sholat sesudah yang satu itu. Sesudah sholat subuh, bersabar untuk menunggu sholat duhur. Habis sholat duhur, sabar, siap siaga untuk melaksanakan sholat asar. Habis sholat asar, siap siaga untuk sholat maghrib. Habis sholat maghrib, siap siaga untuk sholat isya. Nah, siap siaganya bagaimana? Nanti dijelaskan oleh Rasulullah. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Ya, kita jelas maknanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu masih disuruh bertakwa kepada Allah. Karena ada orang beriman yang belum bertakwa. Ya, masih suka melanggar larangan, masih belum menjalankan perintah. Itu tandanya mereka belum bertakwa. Wahdaruhu, dan waspadalah kalian kepada Allah, hati-hatilah kalian terhadap Allah. Hati-hati bagaimana? Hati-hati terhadap Allah itu bagaimana? Antu khalifu amrohu, bahwa kalian menyelisihi perintahnya. Hati-hati kalian kepada Allah, jangan sampai kalian menyelisihi perintah Allah. Allah menyuruh sholat, kalian gak sholat. Allah menyuruh puasa, kalian gak puasa. Ya, hari ini puasa Asyura, mestinya kita puasa. Ya, pahalanya bisa double. Pahala yang biasa puasa Senin, nggak usah pakai niat sudah dapat pahala puasa Senin. Tambah lagi ini puasa Arafah. Pahalanya apa? Yukafirus sanatal madiyah. Puasa sehari ini akan menghapus dosa setahun yang sudah lewat. Oh ya, aku ngomong Arafah tadi. Astagfirullahaladzim, lagi ini belum connect ini ya. Hari ini kita puasa, atau kalau tidak Arafah tadi ya, Asyura. Astagfirullah, sugeng. Dasar sugeng ini ya. Sugeng kalau di sini nih panggilnya, bukan sugeng. Ya. Dasar sugeng, ngomong keliru terus ya. Maklumlah Pak, pikirannya banyak Pak. Mikiri istri yang belum ada, mikiri anak yang jauh, cucu yang jauh, gitu ya, dan seterusnya. Oke, kita ulangi lagi. Jadi wahdaruhu, dan waspada kalian terhadap Allah, antu khalifu, jangan sampai kalian menyelisihi amrohu, perintahnya, au tataqaddamu nuhyahu, atau kalian mengerjakan larangannya, jangan sampai. Itu bertakwa kepada Allah, jangan sampai menyelisih perintahnya dan jangan sampai menjalani larangannya. Untuk apa harus begitu? La'allakum tuflihun, agar kalian semua berbahagia. Lituflihu, supaya kalian berbahagia. Fatabku, lalu kalian akan kekal fi naimil abad, atau fi nuaimin al abad, di dalam kenikmatan yang selama-lamanya. Watan jauh, dan kalian akan selamat fi talabatikum indahu, akan berhasil. Watan jauh, dan kalian akan berhasil ya fi talabatikum, di dalam mencarinya kalian, indahu, apa yang ada di hadapan Allah. Kalian hidupkan untuk mencari sesuatu yang ada di hadapan Allah, yaitu surga dan kenikmatannya, keridhaan Allah, ampunan Allah, rahmat Allah. Itu yang kita cari dalam hidup ini. Itu tafsir Ibnu Jarir. Adapun tafsir Ibnu Katsir,
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Sama ya. Umiru Allah mereka diperintah, orang-orang beriman diperintah ayas biru agar mereka bersabar ala dinihim atas menjalani agama mereka, alladzir tadahu agama mereka yang Allah telah meridhoinya. Ya, alladzir tadahullahu lahum agama yang Allah telah meridhoi lahum kepada mereka, telah meridhoinya untuk mereka. Apa itu agama yang diridhoi oleh Allah? Huwal Islam, dan dia itulah agama Islam. Jadi agama Islam itu agama yang Allah ridho kalau kita memeluknya. Selain Islam Allah enggak ridho. Kamu milih agama selain Islam itu Allah enggak ridho sama kamu. Enggak senang. Ya, hatta tak yamutu, sampai mereka mati tetap berpegang teguh kepada Islam, sampai mereka hatta yamutu, sampai mereka mati muslimin, sebagai orang-orang muslim. Lalu Ibnu Katsir menerangkan wa amal murabatoh, dan apa yang dimaksud dengan murabatoh atau warabitu itu tadi. Rabitu itu fiilnya, pekerjaannya, perbuatannya, pelakunya disebut al-murabatoh. Ini isim fa'ilnya ya, murabatoh. Jadi dan adapun orang yang selalu siap sedia, fahiya, maka dia adalah al-mudawamatu, terus-menerus kekal fi makanil ibadati, di dalam kedudukan, dalam keadaan atau kedudukan beribadah, was sabat, dan tetap berada di dalam posisi seperti itu. Atau yang namanya warabitu, dan siap siagalah kalian selain terus-menerus sabar beribadah dalam situasi seperti apapun. Yang kedua, warobitu itu intidorus sholati, menunggu sholat, ba'da sholati, sesudah sholat. Jadi kita habis sholat subuh, kalau menunggu duhur kelamaan kan, kita pakai untuk cari duit. Nah, sampai adzan duhur kita berhenti sholat duhur. Habis sholat duhur masih ada pekerjaan, kita selesaikan pekerjaan sampai asar. Asar sudah selesai, pulang siap sedia untuk sholat maghrib. Habis sholat maghrib selesai, siap sedia untuk menunggu sholat isya. Tetapi Pak, caranya menunggu itu yang kita masih salah. Ini hadisnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah berkata, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah bersabda. Apa sabda Nabi? Ala ukhbirukum, adakah tidak aku beritakan kepada kalian, maukah aku beritahukan kepada kalian, bima, dengan apa yang yamhullahu bihi, Allah akan menghapus dengannya al-khotoya, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kalian. Maukah aku beritahukan kepada kalian yang dengan apa yang aku akan beritahukan ini Allah akan menghapus dosa-dosa kalian kalau kalian mau menjalankannya. Yang kedua, bukan hanya dihapus dosanya, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan meninggikan dengannya derajat-derajat kalian. Kelas kalian di surga yang tadinya kelas paling bawah dinaikkan kelas yang di atasnya. Kedudukan kalian di dunia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Itu kalau kalian mau melaksanakan ini. Apa itu? Ini. Yang pertama, isbahul wudu, sempurnakanlah wudu alal makarih, di saat yang dibenci. Wudu di saat yang dibenci maksudnya wudu waktu subuh itu loh Pak. Itu berat tuh kalau orang belum biasa. Wudu untuk sholat subuh itu kalau nggak biasa berat orang-orang itu Pak. Demikian juga wudu untuk sholat asar, berat itu. Atau wudu untuk sholat isya, atau wudu di waktu musim dingin. Itu berat itu. Tapi kalau kamu jalani, kamu akan dihapuskan dosa-dosamu. Yang kedua, wa kasratul khutha ilal masajid, dan membanyakkan berjalan atau melangkah ilal masajid, ke masjid-masjid. Jadi banyak berjalan ke masjid daripada ke tempat lain. Tuh, yang bisa menghapus dosa manusia. Yang ketiga, wantidharu sholati ba'da sholah, menunggu sholat sesudah sholat. Habis sholat maghrib, duduk di tempat tadi selesai sholat, berzikir, baca Al-Quran ya, baca Al-Quran, terus sholat sunnah, pindah tempat, bergeser, sholat sunnah ba'diyah, terus duduk lagi baca Al-Quran. Itu mestinya. Kalau kita kan enggak Pak, habis sholat maghrib ngumpul di situ Pak.
makan-makan, ngobrol-ngobrol ke sana kemari, sholat isya baru berhenti. Nah, itu salah, harus diperbaiki itu. Sudah saya sampaikan loh ini hadisnya ya. Fadzalikumur ribat, maka itulah yang disebut dengan siap siaga. Fadzalikumur ribat, maka itulah yang disebut ar-ribat. Fadzalikumur ribat, maka itulah yang disebut siap siaga. Nah, ayat berikutnya sama ini ini tafsir yang coklat-coklat ini tafsir Al-Qurtubi sama ya. Nih, sama ini. Sama. Nah, ini juga sama. Nah, karena sama, ya udah sampai sini aja dulu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.